Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Jejak di Balik Kabut karya Esa Mintarja untuk Anda semuanya. Selamat menikmati, salam sejahtera dan bahagia untuk Anda sekeluarga. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan, tanah lapang di kaki Gunung Merapi itu menjadi sepi kembali. Telah terjadi pertempuran antara pasukan dari Padang dan rombongan perguruan yang sedang mengadakan pertemuan di tempat itu. Akhirnya Arya Wisoko dan Suroniti menangkap beberapa orang anggota gerombolan itu, kemudian dibawa ke Prambanan, ke markas prajurit Padang. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Tetapi ketika Paksi bangkit berdiri, Wijang pun bertanya, "Kau akan pergi kemana? Kita lihat apa yang tertinggal di bekas arena itu." "Jangan," saut Wijang. "Masih akan ada orang yang datang. Orang-orang dari perguruan itu tidak akan membiarkan saudara-saudara perguruan mereka yang terbunuh berceceran di bekas arena pertempuran itu. Mereka akan datang kembali untuk mengambil dan kemudian menguburkan mereka, mungkin di sekitar tempat ini pula." Paksi mengurungkan niatnya, sementara itu Wijang pun berkata, "Marilah, lebih baik kita pulang." Paksi mengangguk sambil menjawab, "Baiklah, kita akan pulang saja. Mudah-mudahan orang-orang yang berlari cerai-berai itu tidak akan ada yang tersesat ke gubuk kita." "Tidak, mereka tentu akan segera berkumpul di tempat yang sudah disyaratkan oleh masing-masing perguruan. Mereka pun akan segera mengirimkan orang untuk mencari saudara-saudara mereka yang tertinggal." Paksi tidak menyaut, namun berdua mereka pun segera meninggalkan tempat itu. Sebenarnya lah gubuk mereka masih tetap tidak tersentuh oleh orang lain. Pintunya masih tertutup dan perabot-perabotnya pun masih tetap berada di tempatnya. Malam itu keduanya seakan-akan tidak sempat memejamkan mata. Beberapa saat kemudian langit pun telah dibayangi oleh cahaya fajar, sehingga mereka pun harus segera bangkit. Ketika kemudian matahari terbit, keduanya duduk di dalam gubuk mereka. Setelah semalam mereka disibukkan bukan saja wadak mereka, tetapi juga ketegangan yang mencekam jantung. Maka mereka pun merasa perut mereka lapar. "Aku akan makan," desis Wijang. Pakti tersenyum katanya, "Aku juga lapar." Keduanya pun kemudian makan nasi dingin dengan sayur yang sudah dingin pula. Tetapi mereka sudah terlalu biasa sehingga keduanya makan dengan lahapnya. Namun sambil makan, Wijang sempat berkata, "Peristiwa semalam masih merupakan satu teka-teki bagiku." "Kenapa?" bertanya Paksi. "Aku tidak yakin akan sikap Kironggo Suroniti. Ia adalah seorang prajurit yang baik, demikian pula Kinukilan. Namun tiba-tiba saja mereka sudah bekerja bersama dengan Paman Haryo Wisoko. Rasa-rasanya sulit untuk dipercaya. Tetapi bukankah itu sudah terjadi? Justru karena Kironggo Suroniti seorang prajurit sandi," berkata Wijang. "Banyak kemungkinan dapat terjadi. Apakah Kironggo Suroniti telah dimanfaatkan oleh Paman Haryo Wisoko? Atau Kironggo justru sedang memanfaatkan orang-orang Paman Haryo Wisoko untuk menghancurkan perguruan-perguruan yang dicurigai akan menentang kekuasaan Padang, sekaligus menjebak Paman Haryo Wisoko justru dalam tugas sandinya? Jika demikian, maka Kironggo Suroniti akan mendapatkan hasil ganda. Tapi Paman Haryo Wisoko juga bukan orang yang dungu. Ia pun tentu mempunyai jaringan sandi sendiri.
Paksi mengangguk-angguk katanya. Alangkah rumitnya. Tetapi yang jelas bahwa di dalam istana Pajang sendiri telah timbul persoalan. Tapi apakah Haryo Wisoko juga sering berada di istana Pajang? Ya, sampai saat-saat terakhir Paman Haryo Wisoko masih leluasa untuk berada di istana Pajang. Apakah Kanjeng Sultan belum tahu sifat dan watak Haryo Wisoko? Mungkin Kanjeng Sultan sudah mendapat laporan serba sedikit, tetapi agaknya masih samar-samar dan belum ada bukti-bukti yang pasti. Tetapi Kang Mas Sutawijaya yang bergelar Mas Ngabei Loring Pasar sudah mengetahuinya. Karena itu tidak-tidaknya Kakang Mas Sutawijaya dapat membayanginya. Wijang pun terdiam jenak, dahinya berkerut, agaknya ada sesuatu yang dipikirkannya. Namun kemudian ia pun berdesis. Tetapi tidak lama lagi Kang Mas Sutawijaya akan meninggalkan Pajang. Kenapa? Bertanya Paksi. Wijang menarik napas dalam-dalam katanya. Ki Gede Pemanahan akan mendapatkan hak atas Alas Mentahok, sebagaimana Ki Penjawi yang telah lebih dahulu menerima tanah Pati setelah mereka berhasil menyingkirkan Paman Haryo Penangsang. Paksi mengangguk-angguk pula, namun ia pun kemudian bertanya, tetapi mengapa Pangeran Benowo justru meninggalkan istana? Sudah aku katakan, suasananya sama sekali tidak menyenangkan. Di luar istana Pangeran Benowo akan dapat mengamati keadaan yang sebenarnya dari rakyat Pajang. Tetapi kehadiran Haryo Wisoko di istana Pajang, untuk sementara Kakang Mas Sutawijaya masih ada di istana. Paksi tidak bertanya lagi, sementara Wijang telah menyenduk nasi semangkok lagi. Kemudian dituangkannya pula seirus sayur, di mangkok itu pula sebungkus pepes ikan yang masih tersisa. Paksi menarik napas dalam-dalam. Apakah di istana Pangeran Benowo juga dapat makan sebanyak itu? Agaknya Wijang dapat membaca perasaan Paksi, sehingga karena itu maka ia pun berkata, aku merasa bebas di sini. Aku dapat makan dengan cara ini, tidak dikekang oleh adat dan kebiasaan yang menjerat, sehingga rasa-rasanya menelan nasi pun harus mematuhi lauk geran. Tapi di istana bagi seorang pangeran tentu disediakan makan dengan lauknya yang terpilih. Kau kira juru Madaran di istana pandai masak? Hanya wujudnya sajalah yang menarik, mungkin menimbulkan selera, tetapi setelah mulai disuapi, rasa-rasanya semuanya hambar. Berbeda dengan rasanya makanan kita sendiri. Segala sesuatunya dapat disesuaikan dengan selera kita di sini. Mau asin, manis, asam, bahkan pahit sekalipun, bagaimana daun kates. Tapi dengan ikan asin, lombok abang, dan tempe nikmatnya bukan main. Paksi tertawa katanya, akulah yang mengajarimu, Wijang. Wijang pun tertawa katanya, kau adalah juru Madaran yang paling pandai di seluruh Pajang. Keduanya pun tertawa, tetapi kemudian Wijang berhenti tertawa karena ia masih harus menyuapi mulutnya. Dalam pada itu Paksi telah teringat kepada ayahnya. Apakah ayahnya juga tersangkut dengan usaha Haryo Wisoko? Atau ayahnya telah memberitahukan beberapa orang, bahkan termasuk dirinya, mencari cincin itu untuk mengangkat derajatnya, sehingga ia akan mendapat kenaikan pangkat dan jabatan? Atau ayahnya sendiri memang menginginkan cincin untuk dipakainya sendiri? Tapi Paksi tetap mendekap pertanyaan-pertanyaan itu di dalam dadanya. Ia tidak ingin Wijang ikut mempertanyakan pula. Berapa saat kemudian keduanya saling berdiam diri. Nampaknya keduanya sedang berangan-angan sejalan dengan persoalan mereka masing-masing. Tiba-tiba saja Wijang berhenti mengunyah nasinya. Dengan kerut di dahi ia pun berdesis, Paksi, kau tahu sekarang bahwa orang-orang itu akan mencariku? Jika Paman Haryo Wisoko sudah mulai menyatakan dengan terbuka mencari Pangeran Benowo, maka semua orang tentu akan mencari Pangeran Benowo itu.
Wijang pun berhenti berbicara untuk menelan nasi yang masih tersisa di mulutnya. Paksi mengangguk-angguk kecil, katanya, "Dengan demikian, maka kau harus berhati-hati." "Paksi," berkata Wijang kemudian, "menurut pendapatku, maka akan segera tersebar cerita bahwa Haryo Wisoko sedang mencari Pangeran Benowo yang diduga telah membawa cincin itu keluar dari istana. Bukankah Haryo Wisoko tidak menyebarkan cerita itu? Haryo Wisoko tentu berusaha untuk tetap merahasiakannya bagi kepentingannya sendiri. Jika cerita itu diketahui oleh orang banyak, bukankah itu berarti bahwa ia akan mempunyai banyak saingan? Tentu. Tapi aku yakin bahwa cerita itu tentu akan merembes keluar. Tidak semua pengikut Paman Haryo Wisoko dan tidak semua prajurit mampu menyimpan rahasia serapat-rapatnya. Apakah menurut pendapatmu kita harus meninggalkan tempat ini? Maksudku bukan kita, tetapi aku. Sebaiknya kita memang berpisah. Jika akan terjadi sesuatu padaku, biarlah itu terjadi. Tapi aku tidak ingin kau ikut terperosok ke dalam kesulitan karena aku." Paksi memandang Wijang dengan tajamnya. Dengan mantap ia pun berkata, "Apapun yang terjadi, aku tidak akan berkeberatan." "Jangan, Paksi, kau harus menempuh jalanmu sendiri. Bukankah kau mengemban tugas? Kau tahu tugas apa yang harus aku lakukan?" "Cincin itu?" bertanya Wijang. "Ya." "Kau akan mengambil dari tanganku. Kau tahu bahwa itu tidak akan dapat aku lakukan. Ilmumu lebih tinggi dari ilmuku, tapi bukan hanya karena itu. Cincin itu sudah berada di tangan. Aku tidak memerlukannya, aku hanya ingin mengamankannya. Tapi izinkan aku pergi bersamamu. Bukankah aku juga tidak akan tetap berada di sini sampai rambutku ubanan? Bukankah aku juga harus mempersiapkan sesuatu yang lebih besar bagi masa depanku? Bukan sekedar gula kelapa dan kebun pisang di pinggir kali itu." Wijang mengangguk-angguk, katanya, "Ya, aku mengerti. Tapi jika kau pergi bersamaku, maka mungkin sekali masa depanmu akan hilang sama sekali. Kita berdua tidak akan pernah disebut-sebut lagi untuk selamanya. Sudah aku katakan, apa yang akan terjadi, aku tidak berkeberatan. Tapi apakah kau yakin bahwa sikap yang kau ambil ini dapat diterima oleh ayahmu? Atau barangkali ayahmu justru telah bekerja bersama dengan Haryo Wisoko? Banyak kemungkinan dapat terjadi. Tapi aku berhak menempuh jalanku sendiri. Umurku sudah 18 lebih sekarang." Wijang menarik napas dalam-dalam, katanya, "Kau akan meninggalkan tempat ini. Aku harus meninggalkan tempat ini pada suatu saat. Jika tidak besok atau lusa, tentu sebulan atau setahun lagi, aku masih membayangkan pada suatu saat aku akan kembali kepada keluargaku. Betapa kerasnya ayahku, tapi adalah ayahku. Di rumah itu ada ibuku yang sangat mengasihiku, serta adik-adikku. Jika kau pergi bersamaku, mungkin kau tidak akan pernah sampai kepada mereka lagi. Jika itu yang harus terjadi, maka biarlah terjadi. Baiklah, Paksi, jika kau benar-benar sudah mantap, kau sudah cukup dewasa untuk mengambil sikap, aku bertanggung jawab atas sikapku ini, Wijang. Baiklah, kita harus merencanakan kapan kita meninggalkan tempat ini. Kapan saja kau kehendaki." Wijang mengangguk-angguk, namun kemudian ia pun berkata, "Suatu hal yang harus kita perhitungkan, Paksi. Para pemimpin perguruan yang gagal mengadakan pertemuan itu tentu akan berpencar. Mereka tidak akan merencanakan pertemuan lagi di sini. Apalagi setelah berita tentang kepergian Pangeran Benowo yang membawa cincin yang mereka cari itu sampai ke telinga mereka. Maka tempat ini akan mereka tinggalkan. Bagi para pemimpin perguruan itu merasa bahwa kehadiran mereka di sini sudah diketahui oleh petugas sandi Padang. Siapapun yang mengendalikan para petugas sandi selanjutnya, karena cincin itu dibawa oleh seseorang, maka orang itu dapat merayap dari satu tempat ke tempat lain.
agak berbeda dari gambaran mereka, bahwa cincin itu jatuh dari langit di antara bebatuan dan semak-semak, sehingga mereka menunggu isyarat, mungkin cahaya, mungkin lidah api, mungkin semak-semak yang menjadi hangus tanpa sebab, atau pertanda-pertanda lain. Tetapi jika cincin itu ada di tangan seseorang, maka keberadaannya tergantung kepada orang yang membawanya. Paksi menarik napas dalam-dalam dengan nada rendah. Ia pun berkata, yang akan terjadi kemudian adalah para pemimpin perguruan yang tamak itu akan sibuk mencari Pangeran Benowo. Ya, kenapa Pangeran Benowo tidak bersembunyi saja di Istana Pajang sehingga mendapat perlindungan yang rapat? Wijang tersenyum, katanya, sudah aku katakan bahwa Pangeran Benowo tidak merasa tenang berada di istana karena sikap beberapa orang di sekitar Kanjeng Sultan. Selebihnya, salah sekali jika Pangeran Benowo itu aman berada di istana. Tidak-tidaknya, Paman Haryo Wisoko akan mempunyai kesempatan lebih banyak mendapatkan apa yang dicarinya dengan akal liciknya, akal yang sebelumnya tidak pernah dibayangkan oleh orang lain. Paksi mendengarkan keterangan Wijang dengan bersungguh-sungguh. Beberapa saat ia terdiam, sementara Wijang menghabiskan sisa nasi yang masih di mangkoknya. Setelah Wijang selesai makan, maka Paksi pun segera mengumpulkan mangkok-mangkoknya yang kotor, membawa keluar dan mencucinya, sementara Wijang pergi ke belik mengambil air. Aku akan pergi ke pasar, berkata Paksi kemudian. Aku ingin melihat apakah ada sesuatu isyarat yang dapat ditangkap di pasar atau di sepanjang jalan. Wijang termangu-mangu sejenak, katanya, baiklah, tetapi berhati-hatilah, mungkin sesuatu dapat terjadi. Tapi sebaiknya kau tetap tidak dikenal, apalagi terlibat jika terjadi sesuatu di antara para cantrik dari berbagai perguruan atau bahkan dengan prajurit Pajang. Paksi mengangguk-angguk, katanya, aku mengerti. Jenak kemudian maka Paksi telah berjalan menyusuri jalan setapak, kemudian turun ke jalan yang langsung menuju ke pasar. Matahari telah menjadi agak tinggi, panasnya mulai terasa menggatalkan kulit. Ketika Paksi sampai di pasar, maka penjual nasi tumpang dekat pintu gerbang sudah mulai membenahi sisa dagangannya. Nasinya sudah hampir habis, sayur-sayurnya pun tinggal sedikit, sementara bumbu kelapanya sudah habis sama sekali. Kinong masih duduk di sebelah penjual nasi tumpang itu. Keranjang kecilnya diletakkannya tidak jauh dari tempat duduknya. Sambil tersenyum, Paksi mendekatinya dengan nada tinggi. Paksi bertanya, apakah kau sudah tidak kebagian nasi tumpang? Baru saja aku makan. Aku adalah pembeli yang terakhir pagi ini, sehingga aku mendapat 2 kali lipat dari yang seharusnya. Perutku menjadi kenyang sekali. Penjual nasi tumpang itu tertawa, katanya, ya, ia memang membeli terakhir hari ini. Jika kau juga lapar, anak muda, sayang sekali, bumbu kelapanya sudah habis sama sekali. Bagaimana kalau nasi dengan sambal bubuk deli saja? Atau barangkali masih ada besengek tempe? Apakah kau lapar sekali? Bertanya penjual nasi tumpang itu. Penjual nasi itu tertawa pula, katanya, masih ada kedai yang buka. Kalau aku makan di kedai itu, maka aku tidak jadi berbelanja. Uangnya habis untuk semangkok nasi rawon dengan sebutir telur pindang. Penjual nasi itu tertawa kepanjangan, katanya, kau dapat beli pondok jagung dengan tempe bacem atau ketela puhung yang direbus pakai legen. Beli, Kang, manis sekali. Tiba-tiba Kinong menyambung, kau masih belum kenyang? Bertanya penjual nasi itu. Sudah, Bi, tetapi ketela puhung yang direbus pakai legen itu manis sekali. Paksi tertawa, katanya, marilah kita cari kalau masih ada. Perutmu, Kinong, sahut penjual nasi itu di sela-sela tertawanya. Nampaknya hanya kecil saja, tetapi ternyata isinya lebih dari 2 pincuk.
Kinong bangkit sambil megangi perutnya yang penuh. Diraihnya keranjang kecil, lalu ia mengikuti Paksi yang melangkah, meninggalkan penjual nasi tumpang yang sudah siap untuk pulang. Seperti yang dikatakan, maka Paksi pun telah mengajak Kinong untuk membeli ketela pohung yang direbus di dalam legen. Diberikannya sebungkus ketela itu kepada Kinong sambil berkata, "Ambil." "Semua untuk aku?" bertanya Kinong. "Ya, aku sudah kenyang. Kau tidak perlu makan ketela itu sampai habis. Bawa saja. Barangkali nanti setelah kau merasa lapar lagi." Kinong mengerutkan dahinya, namun Kinong berpaling ketika ia mendengar namanya dipanggil. "Tolong bantu aku," berkata seorang perempuan yang membawa beberapa kereneng sayuran. Nampaknya ia mendapat kesulitan untuk membawanya. Kinong sudah mengenal orang itu dengan baik. Karena itu, maka ia pun segera berlari-lari setelah meletakkan sebungkus ketela pohung yang direbus dengan legen itu di dalam keranjang kecilnya. "Di mana biungmu?" bertanya perempuan itu. "Sedang membantu membawakan seperangkat alat dapur ke pedukuhan sebelah." "Siapa yang membeli seperangkat alat dapur?" bertanya perempuan itu. "Yumilah." "Oh, pantas. Baru sepekan yang lalu ia menikah. Agaknya Milah ingin berumah tangga sendiri, terpisah dari orang tua dan mertuanya." Paksi menarik napas dalam-dalam. Ia melihat Kinong dengan cekatan menempatkan kereneng itu ke dalam keranjang kecilnya. Namun perempuan itu berkata, "Dua saja, Kinong, biarlah. Yang satu aku bawa sendiri. Terlalu berat buatmu jika kau bawa ketiga kereneng itu sekaligus dalam keranjang kecilmu." "Tetapi aku kuat," sahut Kinong. Perempuan itu tertawa sambil menepuk bahu Kinong. Ia berkata, "Jika membawa beban terlalu berat di atas kepalamu, maka kau tidak akan bertambah tinggi." Kinong mengerutkan dahinya, namun kemudian satu dari ketiga kereneng itu diletakkan kembali di luar keranjang. Paksi pun kemudian melangkah pergi. Ketika ia lewat di depan penjual dawet itu, ia melihat beberapa orang sedang meneguk dawetnya, tetapi tidak ada di antara mereka Kironggo Suroniti atau Kinukilan. Seperti biasanya, penjual dawet itu menyapa Paksi dan mempersilahkannya singgah. Paksi pun kemudian duduk di sebelah penjual dawet itu sambil bertanya, apakah dua orang pembeli yang selalu berbicara tentang undangan itu tidak datang? Penjual dawet itu tertawa, katanya, "Jika mereka ada di sini, kau tidak perlu membayar dawet yang kau minum." Paksi tersenyum, sementara penjual dawet itu berkata selanjutnya, "Mereka belum nampak sejak pagi." Paksi mengangguk-angguk, katanya, "Jadi itu berarti aku harus membayar sendiri." "Bagaimana kalau hari ini aku yang membayar?" bertanya penjual dawet itu. Tertawa Paksi pun meledak, sementara penjual dawet itu pun tertawa pula, sehingga orang-orang yang sedang membeli dawet memandangi mereka dengan terheran-heran. Ketika penjual dawet itu menyadari, maka ia pun berkata kepada para pembelinya, "Kemenakanku ini kerjanya hanya berkelakar dan mengganggu orang saja." Para pembeli dawet itu mengangguk-angguk. Ada di antara mereka yang tersenyum, tapi ada yang justru merasa terganggu. Dalam pada itu, menurut pengamatan Paksi, tidak ada sesuatu yang terjadi di pasar itu. Mungkin di antara orang-orang yang berjalan hilir mudik di pasar itu ada beberapa orang dari perguruan yang tidak dikenali dirinya. Namun mereka tidak berbuat apa-apa. Paksi pun tidak melihat Kironggo Suroniti dan Kinukilan. Ia juga tidak melihat prajurit yang masuk ke dalam pasar dalam tugas keprajuritan mereka. Seandainya ada, maka mereka tentu prajurit dalam tugas sandi. Namun agaknya prajurit Pajang yang datang ke kaki Gunung Merapi itu mampu membatasi gerak mereka. Tidak ada seorang pun di pasar itu yang bercerita tentang kehadiran pasukan prajurit Pajang. Tidak seorang pun pula yang berbicara tentang pertempuran yang terjadi. Menurut dugaan Paksi, setelah pertempuran itu terjadi,
maka orang-orang dari beberapa perguruan justru akan menyebar. Seperti yang diperhitungkan oleh Wijang, maka cerita tentang Pangeran Benowo itu pun akan menyebar pula, sehingga mereka akan berebut dahulu menemukan Pangeran Benowo. Jika mereka menemukan Pangeran Benowo, maka mereka akan menemukan cincin yang mereka cari. Jika mereka pergi menyebar, bukankah Wijang justru akan lebih aman berada di sini? Berkata Paksi dalam hatinya. Namun Paksi tertegun ketika ia melihat dua orang suami istri yang sedang berbelanja di pasar itu. Menilik pakaiannya, keduanya bukan orang kebanyakan. Sebagaimana yang ada di pasar itu, sikap mereka pun agak berbeda. Keduanya nampak dan bersikap baik. Namun Paksi justru berusaha untuk menghindarinya. Perempuan yang memakai baju hijau pupus dan kain hijau selapis lebih tua dari bajunya. Pernah ditemuinya di Panjatan. Perempuan itu adalah Pupus Rembulung. Dalam sikapnya sebagai seorang perempuan yang lembut, sedang suaminya Repak Rembulung sama sekali tidak menunjukkan sikap garangnya. Sikapnya yang ramah tidak memberikan kesan sebagaimana pernah dilihat Paksi di antara hiruk pikuknya pertempuran. Beberapa saat lamanya keduanya berada di pasar, namun kemudian keduanya pun melangkah ke pintu gerbang dan meninggalkan pasar itu. Paksi mencoba untuk melihat keduanya berjalan, menyusuri jalan menjauhi pasar itu, tetapi Paksi tidak tahu kemana keduanya akan pergi. Mungkin ke Panjatan, tetapi mungkin pula tidak. Tetapi Paksi kemudian melihat dua orang yang mengawasi Repak Rembulung dan Pupus Rembulung itu. Kedua orang yang tidak mengenal Paksi itu mulai membicarakan kedua orang suami istri yang berjalan.